Pemirsa, 4 gudang penyimpanan biji plastik di Pantai Indah Dadap, Tangerang terbakar. Material yang mudah terbakar dan hembusan angin membuat petugas kesulitan memadamkan api. Sangat besar sekali. Gudang penyimpanan biji plastik di Pantai Indah Dadap, Tangerang, Banten terbakar pagi tadi. Kebakaran pun disertai sejumlah ledakan kecil. Angin kencang dan banyaknya bahan mudah terbakar membuat api merembet cepat dan menghanguskan 4 gudang beserta isinya. Diduga, api berasal dari gudang biji plastik dan merembet gudang lainnya. Pas dari rumah ngeliat pabrik udah ngumpul kayak gitu, terus tahu di sini udah rame. Udah gitu dong saya bisa tahu. Tapi kalau Mbak sendiri belum masuk nih? Belum, soalnya setahu saya kejadiannya itu jam 6. 9 unit pemadam diterjunkan untuk menjinakkan si jago merah. Terbakar 4 gudang, ini semuanya 2 gudang berproduksi alat-alat rumah tangga dan 1 gudang plastik, 1 gudang lagi ada karton juga. Menurut informasi berawal dari kebakaran itu dari mana nih? Dari gudang yang mana itu? Ini belum diinvestikan, kami belum bisa mengetahui dari mana gudang itu mulai terbakar, namun kami pas sampai ke sini api sudah besar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kasus dugaan kekerasan yang dilakukan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam akan dihentikan. Hal tersebut dikarenakan 6 laskar FPI yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka telah meninggal dunia. Kasus penembakan di kilometer 50 yang menewaskan 6 laskar FPI memasuki babak baru. Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan akan menghentikan kasus tersebut karena 6 orang laskar FPI yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan kekerasan telah meninggal dunia. Sementara itu dugaan pembunuhan yang terjadi di luar hukum atau unlawful killing yang dilakukan 3 anggota Polda Metro Jaya terhadap 4 laskar FPI, aparat kepolisian telah menerbitkan laporan polisi. Ya, kan untuk pertanggungjawaban hukumnya kan harus ada, artinya bahwa proses terhadap perbuatan awal kejadian itu tetap kita proses, nanti kita SP3 karena tersangka meninggal dunia. Itu bakal dihentikan ya Pak? Iya, nanti akan dihentikan. Penyidikan, kita sudah gelar pertama dengan pihak kejaksaan karena nanti akan dilakukan penuntutan oleh mereka, artinya seluruh proses berjalan dengan pengawasan dari kejaksaan yang nanti akan melakukan penuntutan. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Kapolri untuk menjalankan rekomendasi dan temuan dari Komnas HAM soal perkara ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi bentrok dengan kelompok yang diduga simpatisan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab 7 Desember 2020. 6 orang diduga simpatisan Rizik Syihab tewas. Peristiwa penembakan hingga menyebabkan tewasnya 6 laskar FPI terjadi di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek 7 Desember 2020. Saat itu polisi tengah melakukan penyelidikan terkait adanya informasi mengenai akan ada pengerahan massa saat pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut terpaksa mengambil tindakan tegas karena anggotanya diserang oleh laskar FPI dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Namun pihak FPI membantah, FPI mengklaim pihaknya tidak memiliki akses atas kepemilikan senjata api. Bareskrim Polri pun menggelar rekonstruksi tewasnya 6 anggota Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek 14 Desember 2020. Rekonstruksi digelar selama 4 jam di 4 lokasi di wilayah Karawang, Jawa Barat. Mulai dari kawasan Bundaran Hotel Novotel, Jembatan Badami, Tol Jakarta Cikampek kilometer 50, dan TKP terakhir di kilometer 51. Total ada 51 adegan dalam rekonstruksi tewasnya 6 laskar FPI ini. Dalam rekonstruksi, polisi mengundang sejumlah pihak, diantaranya Komnas HAM dan Kompolnas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah tempat di Jakarta untuk menemukan barang bukti kasus korupsi Asabri. Dalam penggeledahan kali ini, penyidik Kejagung menyita beberapa barang bukti. Beberapa tempat yang digeledah oleh penyidik Kejaksaan Agung antara lain perkantoran dan apartemen di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan Kuningan, Jakarta.
Penyidik Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa lukisan berlapis emas sebanyak 36 buah dari apartemen salah satu tersangka di kawasan Kuningan. Dalam kasus mega korupsi Asabri yang merugikan negara 23,7 triliun rupiah ini, Kejaksaan telah menetapkan 9 orang tersangka dari PT Asabri dan pihak swasta. Polisi telah mengirimkan berkas perkara kasus video asusila yang melibatkan artis Gisel Anastasia dan Michael Yokinobu ke Kejaksaan untuk disidang. Gisel yang masih berstatus wajib lapor mengaku siap untuk menjalani persidangan. Gisel Anastasia rutin menjalani wajib lapor ke Polda Metro Jaya sebanyak 2 kali dalam sepekan atas kasus video asusila yang melibatkan dirinya. Gisel belum mendapatkan informasi mengenai kelengkapan berkasnya. Hari ini Gisel juga mendapat panggilan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Gisel dan Michael Yokinobu de Vretes telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara. Keduanya tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor dengan pertimbangan dinilai kooperatif selama proses penyidikan. Masih seperti kemarin, datang tanda tangan kalau kita hadir gitu. Wajib lapor. Lapor aja. Kemarin katanya sempat tidak hadir juga ya, mungkin kenapa sih? Pokoknya setiap Senin Kamis ya. Nah, cuman memang kalau ada kayak keperluan banget, kayak pekerjaan yang kayak kemarin mesti syuting ke Anyer kita juga kasih surat, kasih permohonan pemberitahuan gitu. Selalu sudah berkoordinasi kok. Setelah mendatangi Polda Metro Jaya, Gisel langsung memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis siang. Gisel datang bersama kuasa hukumnya Sandi Arifin. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melengkapi berkas perkara kasus dugaan video asusila dengan tersangka Gisel Anastasia dan Michael Yokinobu. Berkas telah dikirim lagi ke Jaksa Penuntut Umum. Polisi tinggal menunggu hasil penelitian jaksa terhadap berkas yang telah diperbaiki. Polisi menjerat Gisel dan Nobo dengan undang-undang tentang pornografi. Keduanya terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ini Mbak. Ini agendanya. Sebentar ya. Kasus video asusila artis Gisel Anastasia menggegerkan publik pada November 2020 lalu. Pada kasus tersebut, Gisel dan Michael Yokinobu de Vretes ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani wajib lapor. Video asusila berdurasi 19 detik beredar di media sosial November 2020 lalu. Salah satu pemeran dalam video disebut-sebut mirip penyanyi Gisel Anastasia atau Gisel. Polisi kemudian memanggil Gisel untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Usai diperiksa, Gisel enggan berkomentar kepada wartawan terkait video tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan setelah polisi menangkap 2 tersangka penyebar video. Polisi menyebut motif kedua tersangka untuk menaikkan jumlah pengikut di akun media sosial mereka. Namun, polisi masih memburu tersangka yang pertama kali menyebarkan video. Para tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara menurut pakar telematika, Abimanyu Wahyu Hidayat mengatakan video syur mirip artis Gisel bukanlah hasil rekayasa digital. Setelah sempat membantah, Gisel pun akhirnya buka suara dan mengakui jika video yang beredar luas di masyarakat merupakan dirinya. Video direkam di salah satu kamar hotel di Medan pada 2017 lalu. Polisi pun kemudian menetapkan Gisel dan Michael Yokinobu de Vretes sebagai tersangka dalam kasus video asusila ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.